Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Sandi. Oke, kali ini pelajaran fisika tentang masih besaran satuan dan pengukuran. Materinya, submaterinya adalah angka penting dan pembulatan. Oke, saya jelaskan. Saya share screen dulu ya. Oke, dari modul yang saya upload di Google Classroom pekan lalu, yaitu hari Selasa kalau nggak salah saya upload modul yang judulnya Fisika Sumber Lain. Nah, itu kalian bisa baca yang awal-awalnya ini ya hampir sama dengan modul yang saya buat, bisa untuk menambah referensi aja. Nah, kita fokusnya sekarang ke yang bagian angka penting. Itu kalau nggak salah halaman 25. Nah, betul. Bentar. Oke, angka penting. Nah, oke, di situ kita baca sama-sama ya. Angka penting. Gambar ini menunjukkan pengukuran menggunakan mistar atau penggaris. Hasilnya adalah ini ya, kalau dilihat dari gambarnya, ini berarti bendanya 1 cm lebih 6 mili ya. Berarti 1,6 cm. Terus di sini ada di antaranya 6 sama 7. Berarti kita ngira-ngira atau menaksirnya sekitar 0,5-an lah ya, milimeter. Berarti bisa kita tulis 1,65. Nah, di sini dituliskan 1,65 cm. Ya, kenapa kok 65? Ya, kira-kira aja di antara 1,6 dengan 1,7 ya, sekitar 1,65 gitu nuliskannya. Karena kita nggak bisa tahu dengan teliti berapa itu di antara 1,6 sama 1,7 kecuali pakai apa kemarin jangka sorong atau mikrometer skrup itu yang penelitiannya lebih teliti. Nah, di sini ada keterangan nih. Angka terakhir yaitu angka 5 pada hitungan kita tadi 1,65, angka yang paling belakang atau angka yang terakhir itu adalah disebut angka taksiran. Karena terbacanya angka tersebut hanyalah dari hasil menaksir atau memperkirakan, bukan menaksir cewek atau cowok ya di sini ya, tapi perkiraan, kira-kira, taksiran. Oke, sedangkan angka 1 dan 6 pada 1,6 cm merupakan angka pasti. Kenapa angka pasti? Karena sudah ada skalanya jelas di situ. Satunya 1 cm, 0,6-nya adalah strip nih, 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan pasti terlihat. Nah, lebihnya itu adalah taksiran, yaitu 5 tadi. Nah, berarti hasil pengukuran 1,65 cm terdiri atas dua angka pasti, yaitu angka 1 dan 6. Benar ya? Angka pastinya 1 dan 6, sedangkan angka taksirannya yaitu angka yang paling belakang, yaitu angka 5. Oke, angka pastinya 1 dan 6, angka taksirannya 5. Nah, angka hasil pengukuran tersebut yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran itu disebut angka penting. Oke, angka penting itu adalah angka yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Dua-duanya ini dijadikan atau disebut angka penting. Oke, sudah jelas ya ditulis di situ. Jika ujung benda yang diukur berada pada 1,6, nah ini sebenarnya opsional sih, nggak harus ya. Bisa ditulis dengan 1,60 atau 1,6. Cuma kalau pengen lebih detail atau teliti, boleh dituliskan dengan 160, artinya 0 yang belakang ini adalah taksirannya, kayak gitu. Nah ini ya benar ya, yaitu 1,60 termasuk angka penting, yaitu ada dua angka pasti, 1 dan 6, dan satu angka taksiran 0. Nah, berikutnya di sini ada kriteria angka penting. Nah, ini biar tahu aja kalian bahwa angka penting itu ada kriterianya. Bagaimana cara menentukan angka penting atau ada berapa banyak angka penting dalam angka hasil pengukuran. Ya. Untuk mengidentifikasi suatu angka hasil pengukuran termasuk angka penting atau bukan, dapat diikuti beberapa kriteria berikut. Pertama, 1.
semua angka bukan 0 merupakan angka penting, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu angka penting semua. Angka 0 di antara angka yang bukan 0 adalah angka penting. Misalkan 103, kan 103. 0 yang di tengah itu angka penting. Nah, berarti 103 itu punya 3 angka penting gitu. Yang nomor 3, angka 0 awalan bukan angka penting. Contohnya kayak di desimal 0,5. Itu hanya punya satu angka penting karena 0 yang di depan itu tidak dianggap angka penting ya. Angka 0 awalan bukan angka penting. 0,5, nolnya yang di depan itu bukan angka penting. Angka pentingnya cuma 5 aja. Berarti hanya punya satu angka penting. Ada contohnya bentar lagi. Yang keempat, pada angka yang memiliki nilai desimal, angka 0 akhiran adalah angka penting. 0,30. Nah, puluhnya itu 30, 30 yang di belakang itu penting. Berarti 0,30 itu punya dua angka penting, yaitu 3 dan 0 yang belakang. Terakhir, pada angka yang tidak memiliki desimal, kayak ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan seterusnya, angka 0 akhiran bisa merupakan angka penting atau tidak, tergantung informasi tambahan, atau dapat ditulis dengan notasi ilmiah agar jelas. Nah, apa notasi ilmiah? Bentar lagi ada. Ya, yang jadi masalah kan angka 0 ya. Angka 0 sering menimbulkan masalah. Contoh, pada pengukuran ini 0,027, salah, 0,0027 kg. Angka pentingnya ada berapa sesuai kriteria tadi? Ada 2, yaitu 2 dan 7. Ya, kan angka 0 awalan ini bukan angka penting ya. Yang angka pentingnya hanya 2 dan 7, berarti hanya ada 2 angka penting. Tapi kalau kita menulisnya dalam bentuk seperti ini, 0,00270, angka pentingnya jadi punya 3, yaitu 270. Karena 0 yang di belakang ini adalah, ini yang belakang, ini adalah angka penting. Padahal nilainya kan sama nih, ya kan? 0,0027 dengan 0,0270 itu kan sama nilainya. Tapi penulisannya 0 di belakang ini dianggap angka penting. Nah, sama juga dengan ini 2.700 gram. Kan nilainya, oh beda ya dengan yang atas. 2.700 gram. Nah ini kalau kayak gini aja hitungannya adalah 4 angka penting, ya kan? Tapi bisa juga menjadi 2 angka penting, 3 angka penting. Ya kalau disajikan dalam notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Nah, notasi ilmiah ini rumusnya, nah ini di bawah ya. Notasi ilmiah, cara menulisnya adalah ini. A, sekian dikali 10 pangkat N. A itu adalah bilangan asli antara 1 sampai 9. N-nya ini adalah pangkatnya. Contohnya ini 0,0027 bisa ditulis 2,7 ya, yang harus satu angka sebelum koma ya, nuliskannya untuk jadikan notasi ilmiah itu harus satu angka baru koma, sehingga 0,0027 ini dijadikan 2,7. Nah, 2,7 dikali 10 pangkat berapa? Nah, kalau komanya di antara 2 dan 7 ke kiri ini hitungannya berarti ada 3 ya. Ke kiri 3 komanya. 1, 2, 3. Nah, berarti 10 pangkat min 3. Gitu. Bisa juga ditulis 2,70. Nah, sama 10 pangkat min 3 karena komanya dari di antara 2 dan 7 ke kiri ini sebanyak 3. Nilainya sama sebenarnya kan, 2,7 dengan 2,70 kali 10 pangkat min 3. Tapi banyaknya angka pentingnya berbeda. Ya, yang ini 2,7 punya 2 angka penting, yaitu 2 dan 7. Sedangkan 2,70 punya 3 angka penting, yaitu 2, 7, dan 0.
Ya. Terus yang benar yang mana? Ya benar semuanya, terserah tergantung penulisannya. Kalau kamu nulis kayak gini, berarti ada dua angka penting. Kalau nuliskannya kayak gini, ada tiga angka penting. Sama-sama benernya, cuma cara penulisannya aja yang berbeda. Gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak. Yang penting mengubahnya ini harus hati-hati, harus benar ya. Dari desimal kayak gini diubah ke notasi ilmiah itu harus benar, yaitu caranya satu angka baru koma. Angkanya ini nggak boleh nol ya, 1, 2, 3 sampai 9 baru koma. Kalau ini kan berarti 2,7. Terus dari koma yang barusan kita bentuk ke koma sebelumnya 1, 2, 3 berarti ke kiri 3 berarti minus 3 kayak gitu. Sekarang kalau yang gini 1.300 berarti diubahnya jadi 1,3 dikali karena nggak ada komanya berarti ya ke kanan ini sebanyak 3 berarti 10 pangkat positif 3 gitu. Boleh kamu tuliskan 1,3 kali 10 pangkat 3, boleh kamu tulis 1,30 kali 10 pangkat 3, boleh kamu tuliskan 1,300 kali 10 pangkat 3. Nilainya sama aja, yang membedakan adalah banyaknya angka penting. Yang ini hanya 2 angka penting, ini 3 angka penting, yang ini 4 angka penting. Sama saja, sama benarnya semua. Yang penting menuliskannya dalam notasi ilmiah harus benar, nggak boleh keliru pangkatnya di 10 ini ya. Kalau komanya dari koma yang baru kita bentuk ke yang kanan ini berarti pangkatnya positif. Kalau yang awal tadi dari koma yang baru kita bentuk ke sebelumnya itu ke kiri berarti negatif kayak gitu. Semoga paham. Itu notasi ilmiah. Berikutnya pembulatan. Kayaknya sudah familiar ya. Mungkin nanti saya tambahkan aja. Ada 2 aturan atau 3 harusnya di sini kurang. Ada aturan pembulatan. Aturan pertama, jika angka pertama setelah angka yang akan kita pertahankan adalah angka 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di kanannya ditiadakan. Contoh 72,684. Kalau dimintanya hanya sampai dua angka di belakang koma, berarti nah harusnya kan segini aja 7268. Nah, ini kita bulatkan. Kita lihat kalau angka 4 berarti pembulatannya ke bawah. Yaitu 68 ini tetap 68. Ya, 72,68. Kayak gitu. Terus yang ini juga 1,00729 yang dimintanya hanya 3 angka di belakang koma. Berarti kan harusnya sampai ini 007. Nah, setelah 7 ini angka 2. Kalau setelah 7 ini angkanya kurang dari 5 itu pembulatannya ke bawah. Berarti ini tetap 7 gitu ya. Nah, benar 1,007. Kalau nah nanti aturan kedua. Aturan kedua, jika angka yang kita perhatikan adalah 5 atau lebih besar, maka angka itu dan seluruh angka di kanannya ditiadakan dan ditambah dengan 1. Contohnya 1,046859 kalau diminta 3 angka di belakang koma berarti kan harusnya segini aja. Nah, setelah 6 ini angka 8. 8 itu kan lebih dari 5. Berarti pembulatannya ke atas. Berarti ini 046 ditambahi 1 yang belakang. Berarti jadi 1,047 kayak gitu. Nah, yang ini kayaknya salah deh. 26,02500. Dimintanya 2 angka di belakang koma. Berarti harusnya kan 26,02. Kita lihat nih. Nah, ini berhubungan sama aturan yang sebentar lagi saya tuliskan. Kalau di belakangnya ini angka 5, ini enggak selalu ke atas ya. Kalau angka 5, ini dilihat angka di depannya. Kalau genap, tetap 2. Kalau ganjil, jadi ke atas. Nah, ya ini ada sumber juga dari modul lain juga. Nah, ini ada juga genap ke bawah, ganjil ke atas. Contohnya gimana? Oke, gini contohnya.
Nah, oke, kita rasakan sama-sama. Ini dibulatkan satu angka di belakang koma, gitu ya. 37,67 kalau kita bulatkan menjadi berapa nih? Kalau jadi satu angka di belakang koma, harusnya kan sampai sini doang. Ya. Nah, 7 ini karena lebih dari 5, berarti kita harus bulatkan ke atas. 37,67 menjadi 37,7. Oke, dibulatkannya ke atas. Nah, seterusnya 65,84 harusnya kan satu angka di belakang koma. Nah, setelah angka 8 ini ada angka 4. 4 itu kan kurang dari 5. Berarti pembulatannya ke bawah, yaitu tetap 65,8. Gitu ya. Kalau ini aku nulisnya 89, berarti di sini pembulatannya ke atas. Gitu. Nah, oke. Kalau ini 83, berarti pembulatannya ke bawah. 8. Semoga paham. Nah, berikutnya kalau angka 5 nih, seru nih. 89,25 sama 36,75. Nah, kalau genap, ya kan, ini genap, ya 2 ini kan genap. Ya, angka 5 harus hati-hati ya. Dilihat ini genap atau ganjil, kayak gitu. Kalau ini angka 5, kalau ini genap, berarti dia tetap 2. Pembulatan ke bawah atau tetap. Kalau ini ganjil, 36,75, dia bulatannya ke atas. Berarti dibalikannya jadi 8. Gitu. Oke. Kalau genap dia tetap, kalau ganjil ke atas 8. Gitu ya. Oke, semoga paham. Nah, yang paling berguna, ya ini pembulatan ini nanti seterusnya berguna banget untuk angka penting, angka taksiran itu di kehidupan realnya nanti nggak terlalu diperhitungkan kok, agar tujuannya biar kalian tahu aja angka penting itu apa. Ya, angka penting apa tadi? Yaitu yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran adalah angka yang paling belakang. Tuh, kalau yang penting sebenarnya ini sih. Hal yang penting itu pembulatan ini ya, hati-hati jangan sampai keliru. Nah, terus penghitungan ini terkait apa? Oh, penjumlahan pengurangan. Ya, itu ya. Kalau di fisika, khusus di fisika biasanya, kalau penjumlahan pengurangan itu pembulatannya ngikut dengan angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, ini kan ada 3 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma. Hasilnya nanti jadikan 2 angka di belakang koma, karena di sini yang paling sedikit 2 angka di belakang koma. Gitu aja gampangannya. Oke. Tapi jumlahan dulu ya, dijumlah dulu. Hasilnya kan ini 125,637. Nah, kita harus ngikut karena di soal adalah 2 angka di belakang koma yang paling sedikit, berarti harus kita bulatkan jadi 2 angka di belakang koma juga. 637 kalau kita bulatkan berarti menjadi 125,64 ya harusnya ya. Nah, ini ada yang keliru nih di modul ini. 125,64 ini harusnya karena 637 kalau dibulatkan jadi 64. Pengurangan juga gitu. Nah, di sini bentuk pengurangannya dia disajikan dalam notasi ilmiah ya. Biar bisa dioperasikan, ubah dulu ordernya ini harus sama pangkatnya. 2,74 10 pangkat 4 biar menjadi 10 pangkat 3 berarti komanya geseran ke kanan satu nih. Makanya jadi 27,4. Tujuannya biar sama-sama menjadi 10 pangkat 3. Setelah kita geser, tinggal ngurangi 21,45 kali 10 pangkat 3. Ngikut di soal adalah yang terkecil adalah satu angka di belakang koma. Berarti 21,45 harus dibulatkan satu angka di belakang koma. Ingat aturan pembulatan kalau 5 tadi, kalau angka depannya genap berarti tetap harusnya ini 21,4. Harusnya gitu ya, 21,4.
Nggak tahu ini siapa yang nyusun, makanya saya tulis di fisika sumber lain, karena bukan saya sendiri yang buat. Nah, kita sambil belajar, benar nggak? Apakah selalu benar sumber yang ada di Google? Tidak, harus hati-hati. Oke. Nah, kalau perkalian dan pembagian, bukan ngikut koma, bukan ngikut angka di belakang koma yang terkecil, tapi dihitung ada berapa banyak angka penting, hasilnya nanti sesuaikan dengan angka penting yang paling sedikit. Misalkan kalikan 3,22 dengan 2,1, ya sekalikan biasa dulu, kan ketemunya ini 6,762. Nah, sedangkan di soal paling sedikit dia punya dua angka penting. Berarti ini harus kita jadikan dua angka penting. Artinya harus hanya dua doang. Berarti sampai 6,7 ini saja. Berarti kalau kita bulatkan 6,762 menjadi 6,8. Ya, dua angka penting kan. Oke. Pembagian juga gitu sama. Dibagi 4,554 dibagi 3,0 jadinya mana. Ini 1,518, tapi karena di soal paling sedikit hanya dua angka penting, dibulatkan jadi dua angka penting, berarti 1,5 saja. Oke, itu aja. Sambil dibaca juga modulnya dan dicoba pembulatan-pembulatan kayak yang di soal ini. Saya tunjuk salah satu tarikan untuk menjawab ini sama nomor 9. Oke. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga paham. Bila ada yang belum paham, kita bahas di WA Group. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa beri saran kritik di videonya ya. Untuk next video biar lebih bagus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.